Bendol, dugaan pelaku pembunuhan pelajar SMP di Tugumulyo berhasil dicinduk polisi. Musirawas, Satreskrim Polres Musirawas Mura berhasil meringkus terduga perkara pembunuhan yang menewaskan FD pelajar SMP, sempat viral di media sosial, lantaran jenazah korban ditemukan di lokasi sawah di Desa G2 Dwijaya, Kecamatan Tugumulyo, Rabu, tanggal 16 November tahun 2022 lalu. Diketahui, pelaku pembunuhan tersebut tidak lain masih tetangga korban di Desa G2 Dwijaya, Kecamatan Tugumulyo, atas nama Sumaryanto alias Bendol. Hal tersebut terungkap saat pelaksanaan press release dipimpin langsung Kapolres Mura, AKBP Ahmad Gusti Hartono didampingi Kabak Ops, Kompol Polin E.A. Papahan, Kasat Reskrim, AKP Muhammad Indra Prameswara, Kasiwas, Ibda Trisno, dan Kanit Pidum, Ibda Eko Setiawan, di depan Mapolres Mura, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Rabu, tanggal 21 Desember tahun 2022. Hari ini sengaja menggelar press release, kasus pembunuhan yang sempat viral, terjadi di Desa G2 Dwijaya. Dan syukur alhamdulillah, tersangkanya, Sumaryanto alias Bendol, berhasil ditangkap oleh tim Landak Satreskrim Polres Mura, kata Kapolres. Kapolres menjelaskan, di mana kronologis kejadian bermula, sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Senin tanggal 14 November tahun 2022, korban pergi bersama adiknya permisi pergi kepada orang tuanya untuk bermain bersama temannya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat. Lalu, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, korban dan ketiga temannya nongkrong, ngobrol di Desa Yaingadirejo. Kemudian datanglah pelaku untuk meminta air minum, namun dijawab korban dan temannya menjawab tidak ada. Lalu pelaku minta tolong diantarkan mengambil air minum di Desa Dwijaya. Selanjutnya, korban mengantarkan pelaku dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik korban, namun teman korban menyusul hanya kehilangan jejak. Sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, adik korban ditemani temannya pulang ke rumahnya, dan mengabarkan ke keluarga bahwa korban pergi dan tidak kunjung pulang, hilang. Sehingga keluarga korban dan warga mencari korban, namun tidak membuahkan hasil. Dan, pada Rabu tanggal 16 November tahun 2022, korban ditemukan di irigasi sawah di Desa Yaingadirejo dengan kondisi meninggal dunia, jelas suami Ni Irene Gusti Hartono ini. Lebih lanjut, Kapolres menjelaskan, dari kejadian tersebut, Satreskrim Polres Mura, dipimpin Kasat Reskrim, AKP Muhammad Indra Prameswara dan Kanit Pidum, Ibda Eko Setiawan, melakukan penyelidikan keberadaan tersangka. Dan hasilnya diketahui keberadaan tersangka, berkat informasi bantuan polisi dari Bapak Kapolda Sumsel, Irjen Pol Albertus Rahmat Wibowo, yang sebelumnya kita sosialisasikan ke masyarakat. Maka, pada Senin tanggal 19 Desember tahun 2022, sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, diketahui bahwa tersangka berada di pondok tempat pelaku bekerja di Dusun V, Desa Prabu Mulii, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Mura. Dengan gerak sigap anggota langsung meringkus tersangka dan digelandang ke Mapolres Mura, untuk dilakukan pendalaman perkara. Dan, berdasarkan gelar perkara penyidik sepakat untuk menambahkan sangkaan primer pasal 339 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, lebih subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP, tutur Kapolres. Sementara itu, Kasat Reskrim, AKP Muhammad Indra Prameswara mengatakan bahwa berdasarkan keterangan pelaku memukul korban sebanyak 6 kali menggunakan balok kayu. Namun berdasarkan hasil visum diketahui di bagian tengkorak depan wajah korban remuk, jadi bisa dihitung berapa kali. Kemudian di bagian depan tangan kanan semuanya remuk, bagian depan tangan kiri remuk, bagian belakang kepala kiri terluka, dan bagian belakang punggung mengalami luka lebam. Selain itu ada lubang di atas bagian telinga kiri dan pergelangan tangan kiri. Lantaran balok digunakan tersangka ada paku. Dan, tersangka membunuh korban di dekat pondok, kata Kasat Reskrim. Kasat Reskrim menjelaskan, berdasarkan pengakuan pelaku, saat melakukan aksinya, pelaku membekap korban, kemudian korban melakukan perlawanan, lalu pelaku kalap yang tadinya hanya menakuti korban, akibatnya pelaku mencari balok kayu dan melakukan pemukulan kepada korban berkali-kali hingga korban tak sadarkan diri. Setelah itu, pelaku mengeret korban ke tepian tebing, drainase, di tempat korban tidak sadarkan diri. Selanjutnya, pelaku kabur membawa sepeda motor korban.
Saat ini tersangka berikut BB diantaranya, 1 helai batik milik korban, 1 helai celana biru milik korban, 1 buah tali pinggang milik korban, 1 helai celana levis milik pelaku, 2 balok kayu dan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban. Berdasarkan keterangan dari pelaku, untuk pelaku memukul korban sebanyak 6 kali. 6 kali. Di bagian Namun mana? berdasarkan hasil visum diketahui bagian tengkorak depan wajah korban itu remuk. Jadi sudah tidak bisa dihitung berapa kali dipukul menggunakan balok kayu. Kemudian bagian depan tangan kanan itu semuanya remuk. Bagian depan tangan kiri semuanya remuk. Kemudian bagian menggunakan pelepah kayu yang dia temukan yang ada di pondok tersebut. Pertama sekali pelaku membekap mulut korban. Kemudian korban melakukan perlawanan. Ketika korban melakukan perlawanan, pelaku kalap. Yang tadinya dia hanya ingin menakuti korban, akibatnya dicarinya balok kayu. Akhirnya dilakukan pemukulan berkali-kali, sudah tidak terhitung lagi oleh pelaku hingga Korban larinya kemana? Saya lari ke daerah Megang Sakti, terus ke Semangus. Motor Jual motor di Semangus.